ini kasus kayaknya nggak cuma sekali ya, karena kalau dilihat dari tubuh yang dari luka-luka yang ada di dalam tubuhnya itu kayaknya udah sering dilakukan. Nah sebenarnya kalau ada kasus-kasus seperti ini yang diperiksa itu sebenarnya bukan hanya anaknya tetapi ibunya. Nah jadi ibunya nih ada apa? Nah, takut nggak mau pulang ini? Takut nggak sama mami? Mau pulang. Takut nggak? Tapi Nala maunya di rumah Anta. Oh, maunya di rumah Anta Novi. Nala betah? Nggak mau pulang? Enggak. Kenapa? Nala nggak mau maunya di rumah Anta Novi. Kenapa nak? Nggak mau. Pak, sini Pak, dari Pak RW. Sini begitu. Ini Pak RW. Nah, sini aja Pak. Pak RT, mana Pak RT? Pak Babin, Pak RT. Oh, ini dari apa? Ini, terus apa lagi? Metro TV, ya, dari CNN. Kasih dong buat anak. Selamat siang rekan-rekan media semuanya. Hari ini saya dengan Ibu Lia PJS Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak hadir di Tangerang ya. Karena kemarin kami mendapatkan informasi ada seorang anak usia 4 tahun yang mendapatkan penganiayaan dari ibu kandungnya. Dan terus kemudian kemarin juga saya koordinasi dengan Mbak Novi untuk anaknya tersebut dibawa agar tidak ada kejadian-kejadian lagi yang mungkin akan lebih merugikan anak tersebut. Tapi sebelumnya kita sudah koordinasi ya dengan Pak RT, dengan Pak RW, terus juga dengan Pak Babin, dengan Pak Babinsa juga yang ada di wilayah ini. Jadi karena ini sepertinya kejadiannya sudah bukan sekali ya, tapi sudah sering, karena lihat dari kondisi luka-luka yang ada di tubuh anaknya itu cukup memprihatinkan. Jadi kemarin tindakan cepat yang kami lakukan adalah kami membawa anak tersebut ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan sekaligus juga melihat kondisi psikis anak tersebut. Lukanya di bagian apa aja? Lukanya itu ada di bagian dada depan, punggung belakang, paha kanan, terus kemudian paha kiri, paha belakang, ya hampir sekujur tubuhnya, 70% ya, dan di kepala juga ada. Kenapa dibenturkan atau dipukul? Jadi kalau menurut keterangan anaknya, kalau misalnya anaknya main, itu pasti ada kekerasan terjadi. Terus kemudian kalau misalnya anaknya rewel, ada kekerasan terjadi gitu. Bahkan juga ini akan kita cross check makanya, karena keterangan menurut anaknya juga pernah dipukul pakai kayu. Nah makanya hari ini kami datang untuk mengkonfirmasi kepada kedua orang tuanya. Informasinya sudah berapa lama tuh? Kenapa? Dugaan penganiayaan ini sudah berapa lama? Kalau kita lihat sih mungkin udah belakang ya, 6 bulan belakangan ya, kalau lihat dari kondisi luka, karena ada luka yang baru, ada luka yang sudah mengering juga. Ada proses mendorong proses hukum dari... Nah, kita kan harus lihat dulu ya kondisi ibunya, jadi latar belakang ibu melakukan penganiayaan ini seperti apa, apakah mungkin ada tekanan ekonomi, apakah tekanan apa, nah itu yang kita dalami. Penganiayaan ini diketahui sama ayahnya sendiri atau gimana? Nah itu juga yang belum kita dapatkan informasi. Jadi makanya hari ini kita ketemu sama ayahnya, karena kita belum dapat informasi dari ayahnya, karena kemarin siang kita baru mengamankan anaknya. Untuk kondisi psikis anak sendiri seperti apa? Kalau kemarin diambil sih memang diam ya anaknya, cuman karena kemarin sudah kita taruh di rumah aman, terus kemudian juga sudah dibawa ke rumah sakit, dan pagi ini sampai siang ini sudah kembali ke Tangerang. Dapat laporan awal dari mana, Bu? Dari media sosial. Jadi kemarin ada yang info ke kita ya dari Instagram menginformasikan bahwa ada dugaan seorang anak yang mendapatkan penganiayaan dari orang tuanya. Jadi makanya tindak cepat sekitar pagi jam 10 kita mendapatkan informasi, siangnya jam 12 anak sudah dijemput ke tempat ke rumahnya. Novi dikit mau nambahin? Oke. Mikrofonnya belum lihat. Ya. Oh iya.
sendiri melihat dari sisi Bang Novi seperti apa nih Bang Novi? Kondisi anak dianiaya dugaan oleh orang tuanya sendiri. Iya, sangat memprihatinkan sekali karena waktu pertama kali evakuasi kita langsung datengin ke kontrakannya di sini. Itu keadaannya luka hampir seluruh tubuhnya dan di bagian keningnya itu dijedotin ke lantai gitu sih. Jadi yang seharusnya anak dilindungi tetapi malah diperlakukan yang tidak baik itu kan bukan contoh yang baik. Nah ini Mbak Novi sendiri kan ikut mendampingi ini ke depannya seperti apa sih? Harapannya sih keadilan tetap ditegakkan karena gimana pun anak di bawah umur dilindungi oleh negara dan pemerintah, jadi semoga tidak ada korban lainnya dan mungkin menjadi contoh juga ya efek jerah untuk ibunya gitu. Dan untuk ibu di luar sana, mungkin ibu sambung atau ibu kandung apapun itu, tolong sayangi anaknya karena banyak di luar sana yang pejuang garis 2 gitu, untuk memiliki anak itu sulit. Ini diberikan kepercayaan oleh Allah, jangan disia-siakan. Mbak, ini ada rencana ingin dirawat sendiri atau bagaimana, Mbak? Yang diasuh sendiri? Harapan saya sih yang terbaik untuk anaknya betah di tempat kita. Alhamdulillah, kita sih dengan senang hati untuk merawat. Oke, sudah. Oh, Sarah nih. Aduh. Oh, dipoto di keren, asik. Yuk, ayo kita kembali lagi. Miris tadi saya, hasil diperiksa semua kelihatan. Belum. Tapi kata dokter bagus ya Pak, secara fisik. Karena kan dipencet-pencet Itunya semuanya. aja ya, Iya. itunya ya. Ada lebam-lebam ya. Kasih makan, nasinya tuh sedikit, aku masih lapar. Iya betul. Oke, baik. 10 bulan. Ini pinter banget loh itu. Iya baik Ibu, sambil menunggu Pak Adi ya. Saya dengan Ibu Lia, saya PJS Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak. Saya pengganti Bapak Aris Merdeka Sirajul. Jadi kemarin ini saya mendapatkan informasi Bu ya mengenai tentang kondisi Inara. Jadi kemarin siang itu. Nah terus kemudian respon cepat kami lakukan ya gitu. Jadi kami sebenarnya kemarin saya yang mau datang ke sini, tapi terus kemudian karena kemarin kita sedang ada rapat juga dengan koordinasi, ada musibah juga. Jadi saya minta Mbak Novi untuk datang ketemu sama Ibu melalui dengan Pak RT. Nah gitu. Jadi akhirnya saya minta memang kemarin adik Inara ini diamankan ya. Jadi supaya tidak ada kejadian-kejadian nanti yang mungkin kita tidak kehendaki bersama. Nah, jadi datang ke sini saya pastinya ingin mengkonfirmasi sama Ibu ya tentang kondisi hari ini Inara seperti apa, terus kemudian kenapa latar belakangnya seperti itu, dan terus kemudian kejadian ini sudah berapa lama. Ya, dengan Ibu siapa? Saya dengan nama lengkap. Panggilannya Bu ya. Bu, anaknya berapa Bu? Anak sama yang ini 3 yang dari aku. Iya. Ini yang dari barengan papa Inara, yang 2 almarhum dari almarhum. Jadi kami totalnya 4 anak. Oke. Nah, terus kemudian 4-4-nya sama Ibu. Iya. Di sini semua 4-4-nya. Betul. Berarti 3 perempuan, 1 laki-laki. 1 laki-laki. Ini
kejadiannya, ini kan kita ngambil keterangan dari Inara ya Bu ya. Jadi Iya. saya tanya, kenapa Inara badannya seperti itu? Iya. Jadi dia bilangnya kalau misalnya dia main nggak bilang ibu marah, katanya dipukul, terus kemudian dicubit, nah gitu. Terus kemudian kalau misalnya dia nangis, dia dimarahin, dipukul, dicubit, nah gitu ya. Nah jadi kemarin itu memang saya minta sama Mbak Novi untuk cepat dibawa ke rumah sakit Untuk pengecekan fisik. untuk dilakukan pemeriksaan fisiknya ya Bu, karena yang kita takutkan ada luka-luka baik fisik maupun luka dalam ya, karena nggak tahu efeknya seperti apa. Nah gitu, jadi yang hari ini kita pengen konfirmasi sih sebetulnya ke Ibu sebelum mungkin mudah-mudahan sih tidak ada tindak lanjut yang seperti apa ya Bu ya. Tapi kalau kita di Komnas Perlindungan Anak pastinya hal-hal seperti ini bukan sesuatu hal yang yang baik dan benar gitu ya, walaupun itu dilakukan oleh orang tuanya sendiri, karena sanksi hukumnya sudah ada Bu ya. Di Undang-Undang Perlindungan Anak itu adalah ketika orang terdekat melakukan penganiayaan, itu hukumnya hukumannya lebih berat lagi. Nah gitu, tapi sebelum kita mengarah ke sana, saya pasti ingin tahu nih dari Ibu. Saya pengen Ibu bercerita tentang kejadian-kejadian seperti apa yang akhirnya Ibu melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap Ananda Inara. Gitu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih belia Mbak Novi, Pak RT, Pak RW, Bapak Kapolres semuanya, rekan-rekan atas pedulinya apa yang sudah terjadi saat ini adik saya dengan anak saya. Awalnya itu kalau saya marahin Inara itu, saya kan kebetulan saya baru mulai bekerja nih Bu, baru 18 hari. Ini sebelumnya saya vakum kerja, ngurusin bener-bener total. Nah Ananda itu selalu saya pesanin, nah kalau misalnya mami kerja, kalau ini terhitung dari kerja Bu, mami kerja di rumah ya, di rumah aja nggak usah keluar-keluar gitu kan. Nurut sama teteh yang jagain anaknya, kalau dikasih tahu waktunya sholat, waktunya mandi, waktunya main ada, bukannya nggak boleh main, tapi nggak usah keluar ya nak. Iya mami, dia selalu jawab segitu. Iya mami, kadang udah tuh tidur ya nak, pas aku kan masuk siang nih Bu kerjanya nih. Sebentar, kakaknya mana tadi kakaknya? Boleh gendong adiknya dulu nak, boleh dia gendong adiknya. Kasihan dia. Gendong dulu, sini aja, sini nggak apa-apa, diambil dulu adiknya, digendong sebentar sama kakak ya nak ya, biar ibunya tenang. Oke, terus? Nah, mak tidur siang anak, saya pesan kayak kakak tidur siang ya, jangan lupa tidur siang. Iya mami, dia tuh tidur tuh tapi pura-pura tidur. Saya nggak tahu nih, udah tahu tidur tapi malam-malam. Udah tidur deh, nanti biar sore abis asar, azan asar, sholat, mandi. Ya mami, deh. Udah ketika saya udah berangkat, udah saya kan nggak tahu kabar lagi nih di rumah. Nah, saya sekarang telepon, kakak tadi gimana? Inara, gimana Sky lagi ngapain? Tadi gimana Inara kalau pulang tuh saya katanya, gitu kan? Tadi udah dikasih tahu nih, nggak tidur, pas kami keluar dia langsung keluar gitu, langsung keluar. Lah kan lagi di kosannya suruh tidur, nah ya udah. Terus katanya apakah benar? Saya proses lagi apakah benar? Ya tadi ini dia jalan keluar ke rumah saya ngajakin anak saya main, dia udah bilang pulang lah, nanti mami marah. Kan di kosannya di rumah saja, katanya udah itu berlalu sampai hari keempat tuh Bu. Udah, Nara kenapa sih nak? Sampai ngomong kenapa? Aku nggak denger kalau dipesenin. Nara mah iya aja, habis itu di belakang mami enggak. Kenapa gitu kan? Terus ya udah jadi diam aja, terus main mami, iya main, tapi kan di dalam boleh nak. Kan nggak harus keluar. Mami pesannya kayak gitu. Nara iya aja, kayak mandi juga. Nara mandi, disuruh mandi, iya. Terus si teteh sudah mengingatkan lagi karena kan pesannya di depan si teteh. Nara mandi, Si teteh itu kakaknya? Bukan, yang ngejagain adek. Nara mandi udah jam 4. Aku udah mandi. Iya tadi kan pagi nak, kata teteh. Mandi lagi kan jam 4 mandi. Dia diam aja tuh maghrib, terus maghrib baru mandi. Kayak gitu Bu. Sebenarnya banyak
kata iya di depan beda gitu. Saya nggak ngerti kenapa. Kakak kenapa nggak nurut sama mami? Dengar lah kan mami juga kan mau bantuin papa nih baru mulai kerja. Aku bilang gitu, ayo kita nggak mungkin setiap hari kita sampai makan gitu. Cuma ini kan nggak tega akunya. Aku bilang gitu, yuk support mami ya nak ya, nurut ya nak ya. Aku bilang kayak gitu sama dia gitu. Yang benar, iya ntar enggak, dia bilang iya ntar enggak, kenapa nak? Nggak boleh, kita nggak boleh main tapi harus ada anaknya. Terus kemudian itu bagaimana dilakukan itu? Kayak subit apa itu Aku gimana? itu emang itu hari keempat kerja tuh Bu, tuh aku udah kesel banget, capek, udah capek pulang kerja Berarti hari malam. keempat kerja itu baru bulan-bulan ini. Iya. Iya. Itu aku pernah karena aku harus jemput papanya juga. Aku pulang kerja aku jemput papanya juga kan. Aku drop papanya pagi, pulang kerja aku harus jemput lagi kan. Terus gimana nih kakak aku cuma repot Pak Kinara ngulang lagi nggak dengerin. Kenapa lagi nih ngulang lagi nggak denger? Biasa pesan kayak biasa. Aku bilang gitu terus beliau bilang ya udah tuh udah aku pernah Kinara dengerin apa kerja ya. Kita mau sama-sama nih. Oke. Masa mau kayak gini terus. Tapi langsung refleks kalau gitu. Kalau dia nggak ngerti dibilangin langsung pukul. Enggak langsung pukul. Jadi? Iya mami, iya kenapa? Soalnya tadi ditanya sama Inaranya kalau dia main, dia nggak bilang sama mami atau dia balik atau begitu balik, Langsung dipukul. Nah itu dia aku bingung ngomongnya. Kan itu dia nih aku sampai anak. Karena kan ini kalau saya lihat luka-lukanya nih ada luka baru, ada luka lama. Artinya kan ini Bukan cuma sekali. Bukan cuma sekali. Jadi ada pasti udah sering nih dilakukan seperti ini. Terus kayak gini nih, ini kan luka baru nih yang ada di sininya nih. Gitu. Itu kalau itu yang emang beliau Ananda ini jatuh. Nah, jatuh itu kan lagi main di tempat si kakak. Nah di itu dia jatuh itu bukannya makan dari dari mana tapi Bu, tapi maaf, anak kecil itu ngomongnya konsisten. Dia ngomongnya konsisten. Saya tanya berkali-kali jawabannya selalu sama, dijedotin ke lantai. itu dia. Saya mau ngomong apa coba kalau anak itu seperti itu? Saya nggak ngejodohin itu kayak gimana Kak? Masa harus Berarti yang ibu lakukan sama dia, cubit. mencubit kemarin Pukul. Ibu mencubitnya kayak gini sampai sebanyak satu badan. mencubit benar. Ini kuku saya ini baru dipotong karena kan lagi mens dulu, kukunya baru ilalahnya kemarin hari Sabtu nih. Saya potong, saya kumpulin kukunya, saya mandiin dulu kan. Kemarin saya baru bisa sholat. Emang saya cubit. Cubitnya apa Bu? Cubitnya sebadan. Kamu Cubitnya segini. Kamu gimana sih ngomong kayak gitu loh Mbak Novi? Kan udah dibilangin, kan Mami udah bilang kayak gitu, makin udah mungkin saya Nangis dia. bilang Nangis. iya iya Mami bilang gitu. Ya kenapa sih nak? Kamu kenapa? Emang kayak gitu aku. Terus kalau dipukul pakai kayu benar. Oh enggak, nah itu dia tuh, dia bilang kepukul. Aku bilang, gimana sih Mak? Aku bilang, gimana sih nak? Itu pakai apa? Pakai alat Ini, benda. enggak, aku tangan dulu nanti. Nah aku yang abis dia kemana kan, aku kan keluar lagi dong. Astagfirullahaladzim. Langsung keluar aku. Astagfirullahaladzim. Aku bilang, astagfirullahaladzim, ya Allah. Bapaknya Inara tahu kondisi ini. Ini aku bilangnya cubit. Emang apa? Bapaknya Inara nggak pernah lihat badannya, tubuh badannya belum pernah. Beliau kemarin katanya, nah tapi Iya. maaf ya aku kasih aku cubit. Terus bapaknya bilang apa pasti dia bilang gitu. Nah, ya, aku anaknya kayak gimana ya nih? Aku kasih tahu sama dia. Bapaknya diam aja. Oh gitu. Kemarin kan ditanya, diam aja. Anak-anak tidak boleh memperlakukan. Saya lihat bahwa Inara ini sudah diperlakukan yang tidak semestinya sama ibu ya. Kemarin saya tanya sendiri tentang makan pun mereka dikasih makan nasi yang sedikit. Saya masih lapar. Saya kemarin harus keluar air mata saya.